Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriyadi. Pada video ini, saya akan memaparkan terkait lembar observasi pengenalan lingkungan persekolahan PLP 1 diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan yang diampu oleh Bapak Dr. Awidasa MSI dan Bapak Fajar Alwadi SPD MSC. Nah, oleh karena itu saya Asriyadi dengan NIM 19114411015 akan memaparkan terkait lembar observasi yang saya lakukan di sekolah PLP yang saya tempati. Nah, baik untuk lampiran pertama terkait instrumen observasi sekolah. Nah, bagian pertama lingkungan sekolah. Nah, identitas sekolah atau madrasah. Nah, sekolah yang saya tempati dalam pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yaitu MTS Negeri 1 Kota Makassar yang beralamat di Jalan Andi Petarani nomor 2 dengan status sekolah negeri dengan akreditasi sekolah yaitu A. Nah, pada proses pembelajaran yang terjadi di MTSN Negeri 1 Kota Makassar, waktu belajar yang terjadi di sekolah tersebut yaitu waktu masuk pada pukul 7:15 WITA dan waktu keluar 11:30 WITA. Sedangkan waktu istirahat pada sekolah tersebut saya tidak cantumkan karena waktu istirahat di sekolah tersebut menyesuaikan dengan waktu belajar siswa. Nah, hal ini terjadi setelah pandemi COVID-19 ada, sehingga proses pembelajaran dialihkan ke pembelajaran daring. Nah, selanjutnya jumlah bangunan dan ruangan yang ada di MTSN Negeri 1 Kota Makassar. Yang pertama, bangunan gedung. Nah, di MTSN Negeri 1 Kota Makassar itu terdapat 17 unit gedung dengan keadaan bangunan itu permanen. Nah, lokasi MTSN 1 Kota Makassar itu terbilang strategis dan karena berada di tempat yang cukup baik di Kota Makassar. Nah, selanjutnya keadaan ruangan. Ruang belajar di MTS ini itu berjumlah 38 unit. Ruang kantor 9 unit, ruang perpustakaan 1 unit, ruang olahraga 1 unit, ruang laboratorium 2 unit, ruang kesenian 1 unit, gudang 2 unit, kantin 10 unit, WC 29 unit, ruang penjaga 2 unit, dan termasuk dalam kategori lain ada 4 unit. Nah, 4 diantaranya yaitu yang pertama ada musola, yang kedua ruang UKS, yang ketiga ruang ekstrakurikuler seperti pramuka dan PMR. Nah, selanjutnya personalia sekolah. Nah, nama kepala sekolah di MTSN Negeri 1 Kota Makassar itu bernama Bapak Zulfikar Nur, SPDI, MPDI, dengan 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama wakil kepala sekolah bidang kurikulum yaitu Bapak Muttahir Mukhtar, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat Bapak Muhammad Rusli, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bapak Hafiluddin, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yaitu Bapak Saifuddin. Nah, selanjutnya statistika tenaga pendidik. Nah, statistika tenaga pendidik pada sekolah ini berjumlah 199 orang dengan 41 laki-laki dan 78 perempuan. Dan statistika tenaga kependidikan berjumlah 25 orang dengan 9 laki-laki dan 16 perempuan. Nah, bagian ketiga yaitu kondisi sarana dan prasarana sekolah. Nah, di sini ada ruang kelas dengan kondisi layak pakai, perpustakaan kondisinya layak pakai, laboratorium layak pakai, unit kesehatan siswa atau UKS layak pakai, dan yang termasuk dalam kategori lain seperti yang saya paparkan tadi sebelumnya layak pakai. Nah, selanjutnya lampiran kedua, lembar pengamatan kultur sekolah. Nah, pada lembar pengamatan kultur sekolah ini itu saya laksanakan pada tanggal 13 September 2021. Nah, di sini ada aspek penilaian. Nah, kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Nah, karena kami melakukan observasi, di awal observasi itu proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, pada saat pembelajaran melalui Zoom, setiap siswa biasanya diwajibkan untuk mengaktifkan fitur kameranya di awal pertemuan dengan tiap guru yang sedang mengajar. Nah, di sini di awal pembelajaran itu para siswa menerapkan 3 hal ini, senyum, sapa, dan salam.
Nah, di akhir observasi kami, itu kami sudah coba datang ke sekolah mitra kami, yaitu MTSN Negeri 1 Kota Makassar. Nah, di sana itu terdapat beberapa siswa. Nah, pada saat kami berada di sekolah, nah para siswa tersebut itu menerapkan senyum sapa salam. Nah, bukan hanya siswa, tapi para guru dan tenaga pendidik yang lain itu menerapkan kegiatan 3S ini. Nah, yang kedua, pengkondisian awal belajar. Nah, sebelum belajar, para siswa itu diwajibkan untuk melakukan tadarus online terlebih dahulu yang dipimpin oleh salah satu siswa di kelas tersebut. Nah, kemudian salah satu guru itu akan diamanahkan untuk menjadi host dalam membuka breakout room untuk masing-masing kelas. Jadi kan ada pembagian kelas, makanya dalam Zoom tersebut dibuatlah breakout room untuk membagi tiap kelas sehingga memudahkan pembelajaran di tiap tingkatannya. Yang ketiga, itu upacara bendera. Nah, upacara bendera di sekolah ini itu tidak dilaksanakan selama masa pandemi hingga masa transisi atau pelaksanaan pembelajaran secara blended. Nah, dikarenakan peraturan pemerintah itu belum menerapkan pembelajaran sekolah secara menyeluruh berhubung dengan kondisi pandemi yang dikhawatirkan. Nah, hal ini juga tidak dilaksanakan untuk mencegah timbulnya kerumunan atau ada pengelompokan-pengelompokan terhadap siswa sehingga protokol kesehatan itu tidak terjadi di sekolah ini. Nah, yang keempat itu ada penggunaan seragam sekolah. Nah, pada proses pembelajaran baik pembelajaran secara online atau Zoom, nah penggunaan seragam sekolah itu tetap diberlakukan oleh guru. Jadi ketika akan masuk proses pembelajaran itu siswa diwajibkan untuk mengaktifkan fitur kameranya sehingga guru dapat melihat apakah siswa tersebut mengenakan seragam sekolah atau tidak. Nah, yang kelima, anjuran menjaga kebersihan. Nah, tentunya pada saat pembelajaran secara online hal ini tidak dapat kami amati karena semua siswa itu melakukan pembelajaran dari rumah mereka masing-masing. Tetapi guru dan pegawai sekolah itu tetap menjaga kebersihan sekolah. Nah, namun pada saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung, nah semua siswa itu menjaga kebersihan karena tiap koridor kelas dan di beberapa tempat telah disediakan tempat sampah. Jadi tiap siswa memang dianjurkan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, yang keenam, anjuran menjaga ketenangan. Nah, karena pertemuan selama pandemi dikurangi hingga 50%, hingga suasana yang kondusif itu sangat-sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada saat pembelajaran Zoom maupun pembelajaran tatap muka, 5 menit sebelum pertemuan berganti, itu tiap guru pengganti sudah standby di kelas tersebut, terutama ketika pembelajaran tatap muka. Nah, yang ketujuh, itu ada anjuran memanfaatkan waktu. Nah, hampir sama seperti menjaga ketenangan, pemanfaatan waktu sangat dianjurkan karena setiap pembelajaran hanya bertatap muka selama 50% dari waktu yang biasanya. Sehingga guru harus lebih pandai dalam memanfaatkan waktu agar materi yang disampaikan dapat tertransfer ke peserta didik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedelapan, terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Nah, untuk poin ini, saat pembelajaran full online maksud saya, hal tersebut dikoordinasikan oleh guru atau pegawai yang bertugas mengawasi tiap kelas di dalam Zoom agar guru fokus pada bahan yang ingin diajarkan dan siswa juga tidak merasa terganggu ketika waktu belajar dimulai. Nah, ini contohnya misalkan pada proses pembelajaran itu yang bertugas untuk mengadmit siswa itu bukan guru yang sedang mengajar. Jadi yang lain tidak terganggu, siswa-siswa yang lain tidak terganggu dan guru pun tidak terganggu pada proses pembelajaran. Yang kesembilan, suasana di sekolah menyenangkan. Nah, suasana sekolah hingga saat ini masih diperbaharui agar ketika guru, pegawai hingga siswa merasa nyaman di sekolah. Akan tetapi pada saat kami melaksanakan observasi, ya kami sendiri cukup merasa nyaman di sekolah dikarenakan sekolah yang bersih dan tertata rapi dan juga orang-orang yang ada di sana itu cukup ramah. Nah, 10, ketersediaan sapras protokol kesehatan. Nah, sama halnya tadi sebelumnya, suasana sekolah hingga saat ini itu masih diperbaharui agar ketika guru, pegawai hingga siswa itu merasa nyaman di sekolah dan ketersediaan sapras protokol kesehatan itu sudah ada di sekolah tersebut, mulai dari tempat mencuci tangan dan anjuran-anjuran memakai masker. Nah, di sana juga tersedia pada kantor itu ada disediakan masker ketika ada yang lupa mengenakan masker. Nah, di situ dianjurkan untuk mengenakan masker. Begitupun hand sanitizer juga disediakan di setiap tempat yang ketika kita ingin masuk. Nah, di
ruang penjaga juga disediakan ketika ada tamu yang ingin berkunjung, itu wajib menggunakan hand sanitizer dan mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah. Nah, uraian deskripsi kultur sekolah, karena masih dalam masa transisi antara pembelajaran daring ke luring, kultur di sekolah belum begitu terlihat. Bahkan pada saat kami melakukan observasi yang pertama kalinya, pembelajaran tatap muka belum diterapkan di sekolah tersebut. Nah, saya lanjut di lampiran ketiga, lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Nah, kami laksanakan pengamatan pada tanggal 28 Oktober 2021. Nah, di sini terkait aspek pengamatannya, ada bagian struktur organisasi sekolah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pada saat kami ke MTSS Negeri 1 Kota Makassar, itu karena bangunannya masih proses renovasi dan baru saja dilaksanakan pergantian struktur pimpinan sekolah, maka di sekolah tersebut itu belum ada bagian struktur organisasi sekolah. Akan tetapi pada saat kami tanyakan pada salah satu pegawai yang ada di sekolah tersebut, beliau menyampaikan bahwasanya struktur organisasi sekolah masih sementara dibuat dan akan segera dicetak dan dipasang di sekolah tersebut. Nah, yang kedua, ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Nah, sama halnya pada bagian pertama terkait struktur organisasi sekolah. Nah, deskripsi tugas juga masih belum jelas kami ketahui secara detail karena masih belum terpasang. Akan tetapi di beberapa guru dan pegawai yang ada di kantor tersebut itu ada beberapa deskripsi tugas tapi belum secara keseluruhan. Nah, uraian terkait STOK sekolah. Nah, dalam hal ini observasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal, apalagi ada pembaharuan beberapa bagian pada komponen-komponen sekolah, baik secara komponen sekolah terkait struktur organisasi sekolah maupun bangunan-bangunan yang ada di sekolah tersebut. Nah, lanjut untuk lampiran keempat, lembar pengamatan visi misi sekolah. Nah, tanggal pengamatan itu 14 September 2021. Nah, aspek pengamatan yang dinilai paling pertama yaitu ada visi misi sekolah. Nah, visi misi sekolah itu ada dan dapat dilihat ketika kita memasuki lingkungan sekolah. Nah, kalau misalkan kita masuk di MTS Negeri 1 Kota Makassar, itu ketika kita masuk pagar di sebelah kanan itu ada visi misi sekolah tercantum dengan jelas diukir oleh petugas atau pekerja yang ada di MTS Negeri 1 Kota Makassar, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun yang masuk di MTSN Negeri 1 Kota Makassar. Nah, yang kedua, ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Nah, terkait pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat itu belum terpasang. Nah, dikarenakan bagian-bagian sekolah itu masih melakukan renovasi sehingga belum dipasang sama sekali. Nah, yang kedua, visi dan misi tercermin dalam budaya sekolah. Nah, terkait ini itu juga belum dapat kami amati secara keseluruhan dikarenakan belum ada kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah pada saat kami observasi secara langsung. Akan tetapi ini untuk siswanya ya. Akan tetapi pada guru kami lihat guru dan pegawai itu menerapkan visi dan misi yang dalam budaya sekolahnya. Nah, seperti itu. Terkait uraian visi dan misi sekolah, itu observasi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena sekolah masih dalam tahap renovasi di beberapa bagian sekolah. Nah, saya lanjut untuk lampiran kelima. Nah, lembar pengamatan dan wawancara kurikulum sekolah. Nah, tanggal pengamatan 14 September 2021, tempat tetap sama di MTSN Negeri 1 Kota Makassar. Nah, bagian A, pengamatan dokumen kurikulum. Nah, aspek pengamatan pertama, tersedianya dokumen pertama atau buku 1 kurikulum sekolah yang berisi visi misi dan tujuan satuan pendidikan, muatan kurikuler, pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik dan kalender pendidikan. Nah, deskripsinya itu dokumen tersebut dikumpulkan di satu rak tersendiri agar pencarian dokumen lebih mudah. Nah, ini dokumen-dokumennya berada di ruang pegawai atau guru. Nah, yang kedua, tersedianya dokumen kedua atau buku 2 kurikulum sekolah yang berisi silabus mata pelajaran.
Nah, dokumen tersebut dikumpulkan di satu rak tersendiri agar pencarian dokumen juga lebih mudah. Nah, ini juga dimiliki oleh masing-masing guru seperti itu. Nah, yang ketiga, tersedianya dokumen ketiga, buku 3 kurikulum sekolah yang berisi rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dokumen tersebut dikumpulkan di satu rak tersendiri agar pencarian dokumen lebih mudah. Setiap dokumen biasanya memiliki hard copy yang disimpan di kurikulum dan soft copy-nya itu dipegang masing-masing guru. Yang keempat, tersedia dokumen penunjang kurikulum, program tahunan, program semester, jadwal pengajaran guru, jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sama halnya tadi seperti yang aspek pengamatan sebelumnya, ini juga dikumpulkan di satu rak tersendiri agar lebih mudah kita dapatkan, dan setiap dokumennya juga memiliki hard copy yang disimpan di kurikulum dan soft copy-nya itu dipegang oleh masing-masing guru. Nah, seperti itu. Nah, saya lanjut untuk implementasi kurikulum sekolah. Nah, butir pertanyaan pertama, itu kurikulum apa yang diterapkan di sekolah lokasi PLP? Nah, untuk saat ini kurikulum yang dijalankan di sekolah adalah kurikulum 2013 yang disempurnakan 2018. Nah, bagian implementasi kurikulum di sekolah lokasi PLP, implementasi dari kurikulum 2013 disempurnakan 2018 terlaksana dengan cukup baik di sekolah tersebut. Dengan adanya kata disempurnakan, maka ada beberapa hal yang diubah dalam silabus pendidikan pembelajaran dari konvensional ke digital dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, apa kendala yang ditemukan dari diterapkannya kurikulum K13 disempurnakan 2018. Nah, di sini kendala yang paling sering ditemukan ketika pembelajaran diubah menjadi digital adalah kendala jaringan atau kuota internet, karena seperti yang kita ketahui itu tidak semua siswa memiliki finansial yang sama dengan siswa lainnya, sehingga beberapa siswa itu kadang tidak mengikuti proses pembelajaran tatap muka melalui Zoom karena terkendala pada jaringan yang kurang baik, entah tempatnya atau kondisi jaringan yang ada pada saat itu maupun ketidakadaan kuota internet bagi siswa atau pada siswa. Akan tetapi setelah itu ada bantuan kuota internet, pada saat itu sudah mulai hal ini sudah mulai bisa diatasi, sekalipun belum secara keseluruhan karena kami temui masih ada beberapa siswa yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Nah, selanjutnya apa perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum yang diterapkan sebelumnya? Nah, perbedaan yang paling kami lihat yang terlihat adalah perubahan pembelajaran ke digitalnya. Nah, dikarenakan pada masa pandemi itu semua lapisan di lingkungan sekolah harus beralih dari pembelajaran tatap muka secara langsung yang dialihkan ke pembelajaran dengan menggunakan alat-alat digital. Nah, seperti itu. Nah, saya lanjut untuk bagian kelima. Nah, apa kelebihan dan kekurangan kurikulum K13? Nah, terkait kelebihan dan kekurangan dari kurikulum K13 yang diterapkan saat ini itu tidak begitu jauh berbeda dengan K13 sebelumnya, karena yang saya katakan tadi tidak hal-hal yang seperti itu belum bisa kami lihat secara keseluruhan, misalnya dengan tapi yang kita lihat itu seperti dengan menyempurnakan beberapa kompetensi dasar dari K13 sebelumnya yang sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Nah, selanjutnya yang keenam, apakah guru sudah menyusun dan membuat perangkat kurikulum? Jawabannya ya, setiap guru sudah menyusun dan membuat perangkat kurikulum yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu yang ditargetkan di setiap semester maupun tahunannya. Dan ini sudah menjadi sebuah keharusan bagi tiap guru dalam menyusun dan membuat perangkat kurikulum yang ada untuk proses pembelajaran dalam sekolah. Nah, yang ketujuh, bagaimana kesiapan guru dan siswa dalam penerapan kurikulum K13 dan apakah siswa mudah dalam menyerap materi? Nah, terkait ini, guru membuat bahan ajar yang mudah dipahami siswa pada penentuan online ini, sehingga seperti pembuatan PowerPoint atau video yang kemudian dikirim pada YouTube. Nah, biasanya juga guru memperbaharui perangkat elektronik yang digunakan untuk mengajar agar mampu menjelaskan secara online layaknya sedang offline. Nah,
Kalau berbicara mengenai kesiapan guru dan siswa dalam penerapan ini, apalagi dengan kondisi pandemi pada saat ini, ya tentunya di awal pembelajaran guru menyampaikan bahwasannya ada sedikit kendala yang memang guru benar-benar harus mencari tahu bagaimana caranya supaya proses pembelajaran yang dilaksanakan secara online itu bisa hampir mencapai seperti proses pembelajaran offline. Akan tetapi setelah beberapa berjalannya waktu, nah proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan dapat juga dipastikan bahwasannya siswa mudah menyerap materi karena adanya umpan balik yang diberikan oleh siswa ketika guru menjelaskan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, kesimpulan implementasi kurikulum sekolah. Nah, implementasi kurikulum sekolah sudah cukup stabil, mengingat pandemi juga sudah berlalu setahun lebih atau hampirlah 1,5 tahun. Namun, menurut pemaparan dari Wakamat Kurikulum atau Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang di MTS itu disebut dengan Wakamat, nah setelah 3 bulan awal, nah setelah 3 bulan pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, nah implementasi kurikulum yang ada di sekolah tersebut bisa kembali berjalan dengan stabil. Nah, itu. Nah, saya lanjut untuk lampiran yang ke-6. Nah, di sini ada lembar pengamatan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada dalam sekolah tersebut. Nah, tanggal pengamatan masih tetap pada tanggal 14 September 2021. Nah, aspek pengamatan yang pertama ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah itu ada dan tetap berjalan, namun beberapa itu dilakukan secara online atau penentuan dengan pertemuan dengan pengurangan jadwalnya secara intens. Yang kedua, ada jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, ada jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler itu biasanya direncanakan oleh ketua umum di setiap ekstrakurikuler yang ada, yang kemudian didiskusikan ke guru pembimbingnya tiap kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada. Ya, yang ketiga, ada pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, ada pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di MTSN Negeri 1 Kota Makassar, karena setiap kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler itu memang diharuskan untuk memiliki pembina yang mampu memberikan arahan atau pembinaan kepada siswa-siswi yang ikut pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada. Yang keempat, itu setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, karena pada saat kami datang ke melakukan observasi di MTS 1 Kota Makassar, itu di sana kan terdapat banyak guru. Nah, karena guru yang ada di madrasah ini lebih banyak dibandingkan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di madrasah tersebut, sehingga sekolah itu mewajibkan setiap kokurikuler dan ekstrakurikuler itu memiliki pembina. Jadi tidak ada kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler yang tidak memiliki pembina. Dan semua pembinanya itu berasal dari guru MTSN Negeri 1 Kota Makassar. Nah, yang kelima, itu setiap siswa wajib mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di MTSN Negeri 1 Kota Makassar, itu setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler agar mereka memiliki keahlian lain selain apa yang mereka pelajari di kelas mereka masing-masing. Nah, kegiatan-kegiatan yang dimaksud beberapa diantaranya seperti pramuka, PMR, ada juga paskibraka, dan ada juga yang di bagian kesenian. Nah, uraian atau deskripsi kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah. Nah, karena banyaknya masukan kesukaan siswa dari orang tua masing-masing selama juga di masa pandemi, sekalipun pada proses pembelajaran tatap muka sebelum pandemi itu sekolah mempertimbangkan untuk membagi kelas dengan beberapa bagian sehingga siswa lebih fokus untuk mendalami apa yang mereka sukai. Nah, seperti itu. Kegiatan ini juga dilakukan di luar jam pembelajaran sehingga kegiatan tidak mengganggu proses pembelajaran yang ada di tiap harinya. Nah, tiap hari di jam pembelajaran, nah diatur sebelum dan sesuai dengan kurikulum nasional yang sedang berjalan. Nah, kelas juga dibagi menjadi beberapa fokus. Yang saya maksud kelas pembelajaran yang seperti kelas bilingual, sains dan riset dan lain-lain. Nah, contohnya misalkan di kelas 8. Nah, 8 bilingual, 8 sains, 8 riset seperti itu.
Nah, saya lanjut lampiran ke-7. Nah, lembar pengamatan kegiatan pembelajaran. Nah, tanggal pengamatan itu tanggal 7 dan 14 Oktober 2021 di MTSN Negeri 1 Kota Makassar dengan Ibu pendamping kami, Ibu guru mitra kami, yaitu Ibu Rahmawati Nur, SPD. Nah, dalam mata pelajaran matematika. Nah, bagian pertama, pembelajaran daring atau sinkronus atau luring. Nah, aspek pengamatan untuk bagian pendahuluan, yang pertama itu guru memberikan apersepsi dan motivasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, guru memberikan salam dan ucapan terima kasih karena telah bergabung di ruang Zoom untuk melakukan tatap muka secara virtual dan juga memberikan motivasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan berbagi kuetes atau petuah-petuah di awal pembelajaran. Nah, yang kedua, guru memberitahu siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, saat memulai proses pembelajaran dan guru melakukan presentasi atau membagikan layar di virtual Zoom, nah tampilan awalnya itu akan diperlihatkan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Kemudian guru juga menjelaskan kompetensi dasar yang akan dipelajari agar siswa nantinya itu lebih mudah mengerti dan mengingat materi yang akan dipaparkan tiap pertemuannya. Nah, bagian kedua untuk bagian inti. Nah, kita lanjut untuk poin 3. Guru menguasai materi pembelajaran atau materi pembelajaran disampaikan dengan baik. Nah, di sini guru membagikan materi dengan PowerPoint yang tidak begitu padat dengan tulisan sehingga siswa akan lebih tahu, akan lebih mudah mengetahui poin-poin apa yang akan dijelaskan, poin-poin apa yang nantinya akan mereka cari tahu lagi, lebih dalam lagi. Nah, biasanya juga guru menggunakan alat bantu seperti pen agar mudah menulis atau mencoret-coret di layarnya, layaknya proses pembelajaran dalam kelas. Nah, yang keempat, itu guru mengelola kelas daring atau luring dengan baik. Nah, pada proses observasi kami melihat guru itu sering melemparkan beberapa pertanyaan atau meminta bantuan kepada siswa untuk menyelesaikan suatu contoh soal sehingga suasana kelas itu akan lebih aktif. Ada timbal balik antara guru dan siswanya. Sehingga ini dapat dikatakan bahwa guru itu mengelola kelas daring atau luring dengan baik. Nah, yang keenam, guru menggunakan teknik bertanya, HOTS atau HOTS dengan bahasa yang baik. Nah, mohon maaf untuk saya lupa untuk poin 5. Nah, guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu mengatasi kesulitan peserta didik. Nah, di sini kami lihat bahwasanya guru itu memang berperan sebagai fasilitator dalam membantu mengatasi kesulitan peserta didik. Nah, karena ketika guru melemparkan pertanyaan dan tidak ada satupun siswa yang memberikan tanggapan, nah di sini guru akan memberikan arahan-arahan baru seperti memberikan clue sehingga siswa itu akan lebih paham dengan maksud yang ingin disampaikan. Nah, biasanya guru juga akan lebih aktif bertanya dan melempar pertanyaan yang paling biasa mereka sampaikan itu apakah ada murid yang ingin bertanya, kemudian biasa juga langsung menunjuk salah satu siswa supaya mereka juga berani dalam mengungkapkan pendapatnya dan berbicara pada proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, kita lanjut poin 6, guru menggunakan teknik bertanya HOTS atau HOTS dengan bahasa yang baik. Nah, hal tersebut sudah diterapkan oleh guru karena memang sejatinya hal ini sudah menjadi sebuah keharusan supaya siswa itu lebih terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan HOTS seperti yang sedang kita sering temui di pendidikan proses pembelajaran saat ini. Yang ketujuh, peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran daring maupun luring. Nah, jika berbicara partisipasi secara aktif, ya sudah menjadi keharusan bagi siswa untuk berperan aktif atau aktif dalam proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran yang kami temui itu kami melihat siswa sudah mulai
aktif dalam proses pembelajaran daring maupun luring, walaupun belum secara keseluruhan. Nah, yang kedelapan, pada kegiatan pembelajaran nampak ada kegiatan yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Nah, terkait ini biasanya murid itu akan diberikan tugas yang dekat dengan kesehariannya supaya mereka itu mampu berpikir secara kreatif dan kritis bahkan untuk hal-hal yang berada di sekitar mereka. Nah, mereka juga akan dibuat dengan memberikan hal-hal terkait kehidupan sehari-harinya. Nah, mereka bisa membandingkan tersendiri dan melihat tersendiri ternyata apa yang mereka pelajari dalam proses pembelajaran di kelas itu mereka bisa terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Nah, saya lanjut untuk bagian ke-9, terdapat penilaian untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran pada siswa. Nah, apabila peserta didik dalam kelas berpartisipasi secara aktif, guru lebih mudah mengetahui apakah tujuan pembelajaran pada hari itu tercapai atau tidak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya murid itu sudah mulai aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa ketercapaian tujuan pembelajaran itu bisa dikatakan ya tercapai, walaupun tidak secara keseluruhan tercapai untuk seluruh siswa. Nah, 10, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Nah, ya, proses pembelajaran yang dilaksanakan itu telah sesuai tahap perencanaannya, karena di setiap pertemuan juga sudah ditentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun jika ada hari libur atau pertemuan yang tidak cukup pada proses pembelajaran yang seharusnya, maka guru dan siswa akan saling berembuk dan merencanakan proses pembelajaran untuk mengambil waktu-waktu kosong terkait pertemuan darurat materi-materi yang belum diselesaikan. Nah, selanjutnya poin C, bagian penutup. Nah, poin 11, guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan. Nah, di setiap pertemuannya itu, guru akan selalu membantu peserta didik untuk menarik kesimpulan yang tepat pada pertemuan hari itu agar mudah dipelajari kembali. Nah, salah satu caranya itu guru juga biasanya langsung menanyakan ya dari proses pembelajaran kita hari ini, contoh kan guru akan menyampaikan, nah anak-anak dari proses pembelajaran kita hari ini kira-kira apa yang dapat kita simpulkan. Nah, dari situ akan diminta salah satu siswa atau beberapa dari siswa di kelas tersebut untuk memaparkan apa yang dapat disimpulkan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah siswa menjelaskan, nah guru tersebut akan kembali memaparkan kesimpulan secara keseluruhan materi yang diajarkan pada hari itu. Nah, dan yang ke-12, pemberian tugas untuk memperdalam pemahaman terhadap materi pengimplementasian materi. Nah, di sini biasanya setiap selesai pertemuan virtual, guru itu akan memberikan tugas pada LMS madrasah untuk dikerjakan oleh siswa. Nah, biasanya juga kalau tidak sempat diberikan di LMS, itu guru akan memberikan langsung di grup WhatsApp yang dibuat oleh guru dengan siswa di kelas terkait. Nah, selanjutnya pembelajaran daring asinkronus. Aspek penilaian pertama, guru mengirim lembar kerja atau penugasan ke media pembelajaran daring. Nah, untuk lebih memahami materi, itu guru akan memberikan tugas sebagai latihan siswa di rumah. Nah, pemberian tugasnya itu biasanya dikirim melalui aplikasi LMS, Classroom maupun grup WhatsApp yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang kedua, itu guru memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, jika pembelajaran dilakukan secara asinkron, nah guru itu biasanya memberikan materi ajar yang lengkap dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya guru memberitahu batas akhir pengumpulan tugas. Nah, setelah pembelajaran, nah guru itu memberitahu batas akhir pengumpulan tugas. Jadi ketika guru memberikan tugas, nah guru akan menyampaikan langsung setelah memberikan tugas tersebut. Contohnya, oke, anak-anak, ini tugas yang kita hari ini. Nah, batas pengumpulannya itu minggu depan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, guru melakukan monitoring pembelajaran tiap peserta didik. Nah, biasanya guru paling cepat melakukan monitoring saat memberikan tugas pengumpulan ringkasan dari materi yang diberikan, karena batas waktu yang diberikan lebih singkat. Nah, yang kelima, guru memberikan layanan atau fasilitas terhadap kesulitan belajar
peserta didik. Nah, dengan adanya fitur grup WhatsApp yang dibuat, nah guru biasanya menggunakan platform ini untuk berdiskusi dengan murid yang masih diawasi oleh wali kelas atau guru wali. Yang keenam, guru memberikan layanan konsultasi terhadap orang tua. Nah, sebenarnya terkait ini, itu untuk guru mata pelajaran tidak langsung memberikan layanan konsultasi terhadap oleh orang tua. Akan tetapi, guru mata pelajaran minta bantuan berkonsultasi dengan wali kelas atau guru walinya, kemudian sang guru wali inilah yang akan melakukan konsultasi langsung terhadap orang tua. Jadi, terkait konsultasi antara guru mata pelajaran ke orang tua, itu melewati perantara guru wali dari kelas masing-masing. Nah, yang ketujuh, guru mengunduh hasil pekerjaan setiap peserta didik. Nah, terkait ini itu setiap peserta didik telah mengirimkan jawabannya. Nah, guru mata pelajaran terkait akan mengunduh hasil pekerjaan setiap peserta didik yang kemudian akan memeriksa. Nah, untuk P8 akan memeriksa hasil pekerjaan peserta didik. Nah, setelah diunduh, nah guru akan memeriksa hasil pekerjaan peserta didik yang telah dikirimkan. Nah, selanjutnya guru memberikan umpan balik. Nah, setelah guru mengunduh, memeriksa, ya kemudian memberikan umpan balik terkait pekerjaan peserta didik. Nah, ini ketika memang masih dilihat kurang dari apa yang telah dikerjakan peserta didik, maka biasanya guru akan memberikan pemaparan sebelum pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Nah, atau guru juga biasanya melaksanakan pertemuan kembali supaya proses pembelajaran memang betul-betul dipahami oleh tiap siswa. Dan ke-10 itu terdapat penilaian untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ya terdapat penilaian untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, karena untuk mengetahui suatu tujuan pembelajaran tercapai atau tidak, maka sudah seharusnya memiliki rata-rata minimal atau suatu tujuan pembelajaran. Nah, ada target dari tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, terkait uraiannya, nah pembelajaran secara sinkron maupun asinkron tiap guru diperkenalkan untuk menyampaikan materi secara singkat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, dan untuk lampiran ke-8, lembar pengamatan kesiswaan dan bimbingan konseling. Nah, ini kami laksanakan pada 4 November 2021. Nah, pertama, aspek penilaian pertama, pengamatan pertama, pembimbingan prestasi siswa atau akademik atau non-akademik. Nah, karena sudah dilakukan pembelajaran secara blended, biasanya guru bimbingan konseling akan datang lebih awal untuk menyapa para siswa yang datang ke sekolah. Nah, akan tetapi pada saat pembelajaran daring, di awal observasi kami, itu siswa diberikan pemahaman untuk bagaimana bisa memanajemen waktunya, mengatur waktunya, bagaimana siswa dapat menggunakan waktunya dengan baik dan efisien. Nah, walaupun dengan sosialnya, dengan menjaga hubungan dengan teman-temannya antara di dalam maupun di luar sebagai bentuk pencegahan. Nah, ini pencegahan adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada siswa. Yang kedua, itu ada hubungan antar peserta didik. Nah, hingga saat ini hubungan antar peserta didik berjalan baik dan tetap dipantau sebagai bentuk pencegahan. Yang ketiga, hubungan antara peserta didik dengan pendidik dan karyawan. Nah, hubungan antara peserta didik dengan pendidik cukup lancar, baik guru, tenaga kerja maupun karyawan. Nah, siswa mampu menempatkan diri pada situasi dengan guru kepada temannya. Yang keempat, pemetaan karakteristik peserta didik secara umum, fisik, sosial, ekonomi, psikis, akademik. Nah, pemetaan karakteristik belum begitu terlihat karena madrasah baru melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga kami belum begitu melihat karakteristik tiap peserta didik. Nah, yang kelima, penanganan pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, karena saat ini madrasah sudah mulai beralih ke ramah anak, sehingga untuk sistem poin pada
saat pelanggaran tata tertib itu telah ditiadakan. Jadi terkait pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa itu tidak ada poin-poin yang diberikan kepada siswa. Akan tetapi biasanya penanganan penanganan terkait pelanggaran tata tertib itu siswa akan diajak berbicara secara langsung sehingga mampu menemukan titik masalah yang dialami siswa dan guru BK itu mampu memberikan solusi yang mudah diterima siswa. Nah, saat ini pendekatan yang dilakukan guru bimbingan keselik itu lebih mengarah kepada psikis siswa. Selanjutnya, yang keenam, penanganan permasalahan akademik yang ditemukan. Nah, terkait poin ini, penanganan permasalahan akademik saat pandemi, biasanya guru BK berkolaborasi dengan guru wali sebagai perantara antara guru mata pelajaran, guru BK, dan orang tua. Karena untuk situasi saat ini, guru tidak mungkin mendatangi masing-masing rumah siswa, maka hubungan antar guru dan orang tua perlu dijalin sebaik-baiknya. Nah, terus yang ketujuh, penanganan permasalahan non-akademik yang ditemukan. Nah, untuk poin terakhir ini, untuk penanganan hal ini itu kurang lebih sama dengan penanganan permasalahan akademik peserta didik, sehingga penanganan terkait permasalahan itu langsung dibicarakan oleh guru BK dengan siswa yang bersangkutan. Nah, mungkin itu saja pemaparan saya kali ini terkait lembar observasi lembar observasi yang saya lakukan pada MTSN Negeri 1 Kota Makassar terkait salah satu tugas mata kuliah PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan di MTSN Negeri 1 Kota Makassar. Nah, demikianlah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.